Oke, jadi sebenarnya pengertian statistik dan statistika itu ada ada banyak, bukan banyak sih, maksudnya setiap pakar itu punya definisi yang berbeda-beda gitu kan. Kalau 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 dari BMP metode statistik itu seperti itu definisinya. Jadi ilmu mempelajari tentang perancangan, pengumpulan, interpretasi dan menarikan kesimpulan, sedangkan statistik itu datanya, data yang disajikan, Nah, sedangkan kalau definisi dari Ronald Fisher, Ronald Fisher itu mungkin kalau ada yang belum tahu, beliau itu adalah dia bapak dari ilmu statistik modern. Jadi dia itu menemukan metode-metode yang bisa digunakan untuk menguji suatu hipotesis dan masih terpakai sampai sampai sekarang gitu. Itu bisa dibayangkan ya, dari tahun 1925, jadi bisa dibilang statistik ini merupakan ilmu yang nggak banyak mengalami perubahan gitu, kecuali kalau ada metode-metode baru yang valid untuk menguji sebuah hipotesis. Jadi kalau berdasarkan Fisher itu bilang statistik itu uh, ilmu yang mempelajari mempelajari variasi data, kemudian mempelajari metode dari reduction of data. Nah, jadi bisa dilihat di bawah, ruang ruang lingkup statistika itu lebih besar dibandingkan statistik itu sendiri gitu. Karena bagaimanapun juga statistik itu bisa dibilang datanya, sedangkan statistika itu metode untuk mengolah data statistik menjadi suatu informasi yang bisa digunakan untuk menarik kesimpulan dari sebuah hipotesis atau kemudian di sini ada ada populasi dan sampel. Jadi populasi itu keseluruhan objek keseluruhan objek yang diamati gitu, yang diamati dalam suatu masalah statistik. Sedangkan sampel itu adalah himpunan bagian dari populasi. Jadi sampel itu bisa dibilang bagian dari populasi. Sedangkan parameter adalah ukuran atau ciri numerik dari suatu populasi, dapat diketahui melalui sensus terhadap seluruh anggota populasi. Untuk memahami parameter ini lebih lebih gampangnya kayak gini ya. Saya coba kasih kasih contoh sedikit ya. Misalkan mahasiswa UT ada 100 orang, misalkan ada 100 orang. Dari 100 orang itu saya ambil 10%-nya. 10%-nya berarti 10 orang. 10%-nya 10 orang, terus dari 10 orang itu saya tahu nih, saya tahu bahwa dari 10 orang itu ternyata 9 mahasiswa UT ini dia merupakan menggunakan pengguna iPhone, sedangkan satu orang itu menggunakan Android. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, salah nggak kalau saya bilang, dari 100 orang, 90% mahasiswa UT itu pasti menggunakan iPhone? Salah atau benar kalau saya bilang begitu? Ada yang bisa nebak mungkin? Kalau kalau salah atau benar, nggak apa-apa. Kita coba coba untuk uh, coba untuk memahami apa yang dimaksud dengan parameter ini. Halo? Atau mungkin udah ini kali ya, udah jam segini, mungkin udah agak capek. Oke, oke, nggak apa-apa deh kalau gitu. Jadi uh, saya, saya coba untuk
kelihatan nggak ya? Jadi misalkan ada 100 orang mahasiswa UT. Misalkan ya. Terus saya pilih 10%, 10% aja. 10%, 10%, 10% dari 100 itu kan berarti 10 orang ya, 10 orang. Nah, sedangkan nih dari 10 orang itu 9 orang itu pengguna phone. Satu orang guna Android misalkan seperti ini ya. Seperti ini. Nah, uh, ini kan kalau misalkan saya bikin persentasenya nih. Nah, jadi dari 10 orang yang saya ambil itu 90% dia pengguna iPhone. 10% atau satu orang tuh Android lah. Nah, sekarang pertanyaannya, salah atau benar kalau saya menyimpulkan gini? Jadi saya berdasarkan informasi ini, saya menarik kesimpulan bahwa 90% seluruh mahasiswa UT itu menggunakan iPhone. Nah, pertanyaannya ini, kalau saya menarik kesimpulan seperti ini salah atau benar? Benar. Yo, benar atau salah? Benar. Benar, Kak. Kalau benar kenapa? Kalau salah, kalau benar kenapa? Yang tadi bilang benar kenapa? Kalau benar karena 10%-nya itu sebagai sampel, Kak. 10%-nya sampel. Oke, tadi ada yang jawab salah, itu kira-kira kenapa? Nggak apa-apa, yang penting kita bisa ini aja diskusi gitu. Kalau benar berarti karena 10%-nya sampel. Sekarang kalau salah kenapa salah? Kalau pandangan saya, Pak, kalau salah itu data 10 orang itu mewakili 100 orang itu atau enggak sih? Nah, data 10 orang mewakili 100 orang atau tidak, gitu kan ya. Ada lagi mungkin yang punya pendapat lain? Oke, jadi sebenarnya ada banyak faktor ya sebelum kita bisa sampai di kesimpulan ini gitu. Sebelum kita sampai di kesimpulan ini ada banyak faktor. Salah satunya adalah parameter ini. Sebelum kita menarik kesimpulan seperti ini, kita harus tahu dulu dari 100 orang ini seluruhnya ya 100 orang itu semuanya itu pakai handphone apa gitu. Sekarang pernyataan ini bisa jadi salah kalau ternyata yang pakai iPhone itu cuma 9 orang tapi 91 orang lainnya itu pakai Android. Bisa jadi salah pernyataan ini. Nah, makanya dan juga pernyataan ini bisa benar kalau ternyata sebagian besar orang 90% mahasiswa UT itu pakainya iPhone. Nah, sekarang untuk nentuin benar atau salahnya ini dari mana gitu kan? Gimana cara kita nentuin pernyataan ini benar atau salah? Kita harus melakukan yang namanya sensus. Ada yang namanya sensus. Sensus itu apa? Sensus itu adalah pengukuran apa sih
dari seluruh populasi. Mungkin kalau pernah dengar ada yang namanya sensus penduduk, ya itu kan bagaimanapun juga dilakukan terhadap seluruh penduduk warga negara Indonesia, kan baik yang di dalam negeri atau yang di luar negeri. Untuk menentukan bahwa pernyataan ini benar atau salah, itu juga harus kita lakukan yang namanya sensus. Jadi sensus itu kita harus melihat dulu nih dari 100 orang ini semua ya, semuanya nih. Itu yang pakai iPhone berapa orang, yang pakai Android berapa orang. Karena bagaimanapun juga 10% ini tadi ada yang jawab salah, ya benar, 10% ini belum tentu mewakili 100 orang tersebut. Kalau ternyata 90 orang lainnya tuh pakainya Android semua gitu kan, nggak bisa kita bilang seperti itu. Jadi untuk memahami konsep dari parameter itu kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya. Jadi bagaimanapun juga supaya kita bisa memilih sampel dengan benar, itu di dalam beberapa kasus harus dilakukan yang namanya sensus lebih dulu supaya parameternya sama semua. Parameter tuh bisa dibilang ciri-ciri dari suatu populasi. Kalau cirinya semuanya udah sama, nah baru deh kita mau pilih 10%, mau pilih 5% atau 20 gitu. Itu kesimpulannya bisa menggambarkan keseluruhan dari populasi. Jadi intinya pernyataan ini tuh bisa benar, bisa juga salah, tergantung hasil sensus ini. Sensus ini tuh adalah parameter ya. Jadi untuk memahami parameter tuh ilustrasinya seperti ini kurang. Oke, kalau sampai sini apa ada pertanyaan mungkin atau yang masih belum paham? Karena bagaimanapun juga di semester depan nanti, khusus untuk yang prodi statistik ya, itu akan ketemu sama yang namanya mata kuliah metode sampling. Nah, metode sampling ini sangat berkaitan dengan konsep parameter ini gitu. Jadi bagaimana memilih sampel yang baik dan gimana caranya menghindari atau memperkecil yang namanya sampling error ya. Jadi kurang lebih. Mungkin ada pertanyaan atau yang belum paham. Kalau nggak ada pertanyaan, saya bisa lanjut slide-nya ya. Oke, jadi kalau berdasarkan DMP, populasi itu keseluruhan atau karakteristik sampel itu ya bagian dari populasi gitu yang kita ambil. Cuman seperti yang saya bilang tadi, di beberapa kasus di beberapa case itu memang parameternya harus kita cari tahu dulu, harus disensus dulu untuk keseluruhan sebelum kita menentukan sampel. Oke, jadi kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya lanjut. Iya, Pak, kemudian di sini ada yang namanya klasifikasi statistik. Jadi sebenarnya ilmu statistika itu secara garis besar tuh bagi dua ya. Ada yang namanya deskriptif, ada yang namanya inferensial. Nah, jadi masing-masing klasifikasi ini itu beda-beda. Yang pertama, kalau dilihat dari tujuannya, kalau deskriptif itu cuma menggambarkan data aja gitu, kayak yang tadi saya contohkan 9 orang pakai iPhone, 1 orang pakai Android. Nah, itu namanya deskriptif. Nah, deskriptif itu bisa digambarkan dalam bentuk tabel atau diagram atau grafik ya, yang kayak tadi saya contohkan di Excel itu kan, kalau kita gambarin grafiknya kan cuma kayak gini doang kan ya, apa nih ini terus 9 1 gitu, cuma kayak gitu. Sekarang deskriptif itu ngukurnya pakai apa? Jadi ngukurnya itu ada yang namanya rata-rata atau mean atau nilai tengah, modus. Nah, kemudian ada variabilitas, nih ada jarak ya atau range, kuartil, varian, standar deviasi, dan kemiringan. Ini perlu saya kasih contoh nggak ya? Tapi saya ngitung di Excel gitu.
perlu nggak kira-kira atau ini atau saya hitung manual aja atau mungkin saya jelasin sedikit aja dulu ya, nanti yang kurang paham bisa tanya ya. Kalau rata-rata itu, oh saya kasih contoh aja deh, dikasih contoh aja sedikit ya. Saya pakai Excel ya, mungkin misalkan nomor nih 1, 2, 3, 4, terus misalkan saya punya data kelihatan. Jadi misalkan data yang saya punya itu misalkan ya 10, 17, Boleh gak sih 20, aku banting? Jadi dua. 9. Nah, eh, ini kelihatan kan. Nah, kalau statistik deskriptif itu terdiri dari cuma deskripsi aja gitu, misalkan rata-rata atau apa, dari tengah, atau apa modus tadi, terus ada apa lagi tadi ya? Ada jarak, kuartil, varian, jarak, kuartil, varian, terus apa lagi tadi ya? Standar deviasi sama kemungkinan. Gimana ya? Oke. Sebenarnya ini ada rumusnya gitu maksudnya kan. Cuman ini untuk cara untuk penjelasan cepatnya. Sementara saya pakai Excel dulu ya. Jadi misalkan saya punya data 5. 5 itu data saya itu ada 10, 17, 20, 23. Nah, sekarang kalau rata-rata itu adalah jumlah dari seluruh data ini dibagi banyaknya data. Nah, sekarang di sini kan kita udah tahu jumlahnya berapa gitu. Jumlahnya ternyata 79. Nah, dibagi sama banyaknya data. 79 itu ada berapa? Ada 5. Kan berarti kita bagi 5. Nah, hasilnya adalah 15,8. Nah, sedangkan kalau nilai tengah, nilai tengah itu adalah eh, jadi data ini harus kita urutkan dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar gitu kan. Nah, sekarang sementara saya manual dulu ya. Ini kan yang paling kecil kan ada 9, 9, 10, 17, 20, terus 23. Nah, sekarang di sini ditanya nilai-nilai tengahnya berapa. Kalau pakai Excel sebenarnya ngitung nilai tengah itu pakai rumus yang namanya median. Jadi tinggal diiniin kan, kita select, nah, terus dapat mediannya itu 17. 17 itu dari mana? 17 itu bisa dilihat di sini. Kenapa 17? Karena 17 itu ada di tengah-tengah data ini gitu loh. Jadi satu urutannya nih, kalau diurutin dari kecil ke besar nih, 1, 2, 3, ini posisinya ada di tengah. Posisinya ada di tengah, 20, 23 gitu. Sekarang kalau misalkan misalkan saya rubah deh. Saya rubah misalkan data saya itu ternyata ada 6 gitu. Ini ada kayak gini. Nah, sekarang nilai tengahnya yang mana? Nilai tengahnya itu adalah 1, 2, 3, 4 ada di sini. 17 kan, karena angkanya kebetulan sama, jadi nilai tengahnya adalah 17, kan 17 ditambah 17 dan dibagi 2. Nah, di sini kan 17 ditambah 17 itu kan 34. 34 dibagi 2 itu sama dengan 17 juga. Jadi kalau pakai rumus Excel ya, sama kayak tadi, kita select semua, nah hasilnya 17 juga.
Nah, kalau modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, kalau data kita kayak gini, tuh modusnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena semua data tuh unik gitu. Jadi data pertama itu dari data pertama sampai kelima itu nilainya tidak ada yang sama sama sekali. Nah, modus itu sebenarnya juga ada rumusnya, cuman itu mungkin nanti kali ya kalau udah masuk. Sementara saya akan coba jelasin pakai rumus Excel dulu. Jadi kalau di Excel itu pakai yang namanya mode. Ini caranya sama kayak tadi. Ini kayak gini. Nah, dia hasilnya NA, hasilnya error. Kira-kira teman-teman semuanya ini ada yang tahu nggak kenapa hasilnya error? Karena datanya cuman, maksudnya yang muncul tuh masing-masing tuh cuman satu, nggak ada yang lebih dari itu. Jadi nggak ada yang paling banyak munculnya, gitu nggak sih, Kak? Oke, ada pendapat lain mungkin atau ada pandangan lain kenapa kenapa hasilnya error? Oke, belum ada ya. Ya, jadi benar tadi yang dibilang ya. Jadi kenapa hasilnya error ya? Karena datanya unik, nggak 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 tidak semua data tuh nilainya berbeda gitu. Nah, sedangkan kita coba lagi ya. Saya pakai rumus yang sama, tapi yang saya pakai yang ini. Nah, ada 17. Kenapa di sini muncul 17? Karena ya ada dua data dengan nilai yang sama. Makanya modus itu disebut sebagai data dengan nilai terbaru. Nah, kalau misalkan ini 10, ini berarti modusnya ada dua. Ada 17 dan 20 karena 17 dan 20 itu masing-masing muncul sebanyak 2 kali. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini saya ya. Nah, ini saya contohkan di sini 17. Nah, sekarang jarak, kalau jarak itu range ya. Range jarak itu adalah data nilai terbesar dikurang data nilai terkecil. Nah, sekarang kita bisa lihat nih dari data kita yang original yang timnya itu yang paling besar nilainya berapa? Yang paling besar tuh nilainya 23. Yang paling kecil tuh berapa nilainya? Yang paling kecil tuh ada di 9. Nah, sekarang jaraknya itu berapa? Jaraknya itu adalah data nilai terbesar dikurang data nilai terkecil. 23 dikurang 9, 14. Jadi jarak jarak dari data ini adalah 14. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kuartil itu sebenarnya dia terbagi menjadi 3 ya. Ada yang namanya kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Kalau kuartil 1 itu melambangkan nilai ke 25%. Nilai ke 25 nilai nilai ke 25. Maksudnya adalah uh, data yang berada pada urutan ke seperempat atau Q1 ya. Untuk misalkan ya, misalkan ini 1, 2, 3. Ini kalau nah, ini ada keterangannya di sini. Jadi first quartile itu persentil ke 25. Kalau kuartil kedua itu gimana cara saya nerangin? Maksudnya coba dulu deh.
Misalkan kita mau ambil kuartil pertama dari data ini gitu. Nah, kuartil pertama dari data ini bernilai 10. Berarti 10 ini adalah data yang berada di urutan kuartil pertama gitu, atau persentil ke 25. Nah, sedangkan kuartil kedua itu, ini sementara saya pakai Excel ya. Nanti saya jelasin lebih detail. Kuartil kedua itu ini nilainya 18,5 untuk data yang ini ya. Nah, kuartil kedua itu nilainya sama dengan median, sama dengan nilai tengah, karena memang posisinya itu benar-benar ada di tengah-tengah data. Jadi kalau contoh yang Jadi kalau untuk contoh yang ini, kuartil kedua itu 17, karena memang kalau diurutkan seperti ini, 17 itu ada di tengah posisi. Nah, sedangkan untuk kuartil ketiga, itu nilainya 20, karena dia bernilai di urutan ke 75%. Nah, gitu. Jadi dapat itu gini ya, saya urutin ya. 11, 20, 23. Nah, sekarang kuartil pertama nilainya 10 itu karena posisinya ada di sini. Ini data ini kalau kita bagi menjadi 5 bagian, itu dia 50% itu ada di sini di tengah-tengah, kemudian 75%-nya di sini, sedangkan 25%-nya itu ada di sini. Makanya hasil dari kuartil pertama sampai ketiga itu menghasilkan angka 10, 17, dan 20. Kalau pakai Excel lumayan ini ya, maksudnya tinggal rumus, tapi nanti saya akan ajarin rumusnya gitu. Ini kan pakai Excel jadi. Nah, kalau untuk varian, nah, ini nah ini rumusnya agak agak panjang sih ya. Kalau ngitung manual, cuman kalau pakai Excel itu dia ada yang namanya rumus par, jadi tinggal di aja. Nah, kalau varians itu menggambarkan variasi data. Jadi semakin data kita bervariasi, semakin jaraknya besar, itu berarti variasi data kita semakin besar. Yang artinya adalah kalau apa ya, yang artinya adalah data kita tuh benar-benar data yang random gitu, bukan data yang dibuat-buat gitu. Jadi kalau misalkan dalam suatu penelitian itu statistik deskriptif ini lumayan penting ya untuk melihat pengukuran seperti ini, variasi, kemudian standar deviasi, nilai tengahnya berapa, rata-ratanya berapa. Itu kalau deskripsikan suka ada tuh statistik deskriptif, misalkan dari 100 kuesioner yang disebar itu rata-rata orang menjawab setuju itu misalkan 50% atau berapa gitu. Nah, itu gunanya untuk melihat kecenderungan yang ada dalam data seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau standar deviasi ini sementara saya pakai Excel dulu, itu ada yang namanya rumus standar deviasi ya. Jadi cuma di ini aja itu langsung keluar perhitungannya gitu. Jadi nggak perlu repot-repot. Sebenarnya sih kalau
kalau saya boleh ngasih tips ya, kalau untuk ngerjain tutor itu pakai pakai Excel tuh diperbolehkan gitu. Misalkan nanti ada pertanyaan dari data yang dikasih itu gimana gitu, hitung apa itu sebenarnya pakai pakai Excel dibolehkan gitu. Makanya bukan berarti salah ya. Cuman cuman mungkin kalau kalau untuk teman-teman yang yang nggak punya akses ke laptop atau apa gitu ya, mungkin sementara manual dulu nggak apa-apa kali ya. Cuman nanti akan saya ajarin atau mungkin nanti saya share di grup mungkin deh untuk rumus-rumus ini kayak gimana. Kalau kalau kemiringan tuh sebenarnya nggak begitu ini ya, nggak begitu dipakai gitu. Sebenarnya statistik deskriptif kalau kalau untuk penelitian yang sesungguhnya itu cuma cuma ini aja sih, kebanyakan cuma tiga aja gitu. Cuman karena kita belajar ya atau sharing diskusi, jadi saya coba ini aja. Kalau kemiringan itu di Excel bisa pakai rumus yang namanya Q. Nah, ini kemiringannya negatif ya. Ini kalau misalkan negatif, kalau negatif itu berarti kalau misalkan grafiknya digambar, ini kita gambar grafiknya itu dia bentuknya itu lebih lebih condong ke kiri, ke kiri yang berarti bahwa uh, data data kita itu lebih banyak lebih banyak yang nilainya itu mendekati rata-rata dibandingkan dengan lebih besar. Jadi kalau kalau grafik dari data ini digambar itu mungkin bentuknya tuh lebih condong ke, ke, ke kanan, sorry, ke kanan maksud saya. Mungkin ini maaf ya kalau saya ngejelasinnya agak 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 cepat ya. Kalau kalau memang ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin ada yang belum paham atau mungkin bingung kali ya karena saya pakai Excel ya. Atau mungkin masih ada yang bingung kah terkait statistik deskriptif ini. Ini sebenarnya mungkin ini belum belum begitu dibahas detail di pertemuan pertama ya, karena kalau kalau saya mengikuti modul sih sebenarnya cuma cuma ini aja cuma 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 menjelaskan bahwa statistik itu terbagi menjadi menjadi dua jalan, bukan dua jalan, maksudnya terbagi menjadi dua klasifikasi lah. Ada yang deskriptif, ada yang inferensial gitu. Ini kalau yang deskriptif tuh cuma cuma gini aja, rata-rata, nilai tengah, modus, jarak. Jadi deskriptif itu mendeskripsikan data kita. Nah, sedangkan untuk yang inferensial itu data ini harus harus diuji lebih dulu. Cuman masalahnya adalah untuk menguji data ini tuh kita harus menentukan pertanyaan atau hipotesanya tuh apa gitu. Apakah dari data ini tuh ada temuan apa atau ada pola seperti apa. Nah, itu harus diuji. Balik balik ke slide. Nah, udah mau. Nah, ini seperti yang ada di sini. Jadi yang tadi itu namanya central tendency atau pengukuran nilai tengah ya, jadi ada rata-rata. Nah, sedangkan untuk yang inferensial itu tujuannya itu untuk menarik kesimpulan, sama seperti yang tadi dibilang ya. Jadi 90% mahasiswa UT pakai menggunakan iPhone itu merupakan kesimpulan yang dibuat terlalu cepat gitu, karena tidak melalui pengujian-pengujian yang ada. Nah, jadi makanya itu untuk menarik kesimpulan tadi itu salah satunya selain kita sensus, kita juga harus diuji dulu gitu loh. Apakah benar bahwa 90% mahasiswa UT itu menggunakan iPhone? Nah, itu harus diuji. Itu namanya hipotesis. Jadi kita punya
kita punya pandangan lah, atau uh, kita punya suatu hipotesa bahwa seperti itu gitu. Itu benar atau enggak? Itu harus diuji dulu, dan pengujiannya itu klasifikasinya masuk ke inferensial. Jadi hasilnya itu ada peluang, ada hipotesa. Nah, sedangkan untuk pengukurannya sendiri itu ada uji chi-square, ANOVA, t-test, z-test, analisis regresi, dan sebagainya. Ini akan dibahas lebih lanjut mungkin ya, nggak di modul yang nggak di sesi pertama atau modul pertama gitu dari B. Kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, ini di sini ada skala. Jadi ya namanya data itu tuh ada jenisnya lah, ada skala, atau saya lebih suka bilang ini jenis daripada skala itu. Jadi ada nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, sedangkan untuk ciri-cirinya itu bisa dilihat di sini ya. Jadi ada yang bisa diurutkan, ada berbeda, ada nilai mutlak, ada nilai nol gitu. Nah, contohnya ini kalau skala nominal itu tuh kayak data kategori gitu. Jadi misalkan kayak tadi nih 100 mahasiswa UT gitu. Nah, dari 100 itu mana aja yang dari UT Jakarta, mana yang dari UT Bandung, atau mana gitu misalkan. Jadi misalkan dari 100 orang itu yang dari UT Jakarta tuh misalkan ya ada 20 gitu. Itu namanya data nominal. Jadi data nominal itu nggak bisa kita urutin. Sedangkan kalau apa yang mau kita urutin gitu loh, apakah mahasiswa UT Jakarta lebih baik daripada mahasiswa UT daerah Bandung atau mana gitu misalkan, kan belum tentu kan. Atau misalkan yang paling gampang nih, misalkan tingkat pendidikan deh. Misalkan tingkat pendidikan dari 100 orang yang tamatan SMA tuh misalkan 10, atau yang tamatan S1 itu misalkan ada 40 orang, itu kan tidak bisa kita urutkan kalau data seperti itu. Kita mengurutkannya berdasarkan apa? Berdasarkan lama pendidikan atau berdasarkan lulusan mana yang lebih baik? Itu tidak bisa diurutkan. Nah, sedangkan untuk data ordinal ya, data ordinal itu juga kurang lebih sama seperti nominal, tapi dia jaraknya berbeda antar ini gitu. Dan itu juga sama, operasi aritmatika itu tidak bisa dilakukan. Data ordinal itu misalkan seperti ini. Saya punya gudang. Di gudang itu ada macam-macam barang. Barang-barang itu tuh saya kasih kode, misalkan 1, 2, 3, atau A1, A2, A3, B1, B2, B3. Nah, itu kan juga nggak bisa kita urutkan kan. Dan juga jarak itu beda-beda. Kita mau mengurutkan berdasarkan apa, itu nggak bisa gitu loh. Makanya operasi aritmatika itu tidak bisa dilakukan. Sekarang contohnya kayak gini, contoh simpelnya, misalkan ada spare part A sama spare part B. Spare part A itu kodenya misalkan 15, spare part B itu kodenya misalkan 16 gitu. Sekarang kalau misalkan atasan saya nanya, itu kode spare part A dan B berapa gitu kan, nggak mungkin kan saya jawab, kodenya 31. 31 tuh apa? Kalau dicari sama atasan saya nggak nemu tuh 31. 31 itu kan kecuali kalau sejak kayak gini, spare part A kodenya 15, spare part B kodenya 16 gitu. Nah, itu bisa dicari. Kalau misalkan kita jumlahkan, ya nggak bisa, nggak akan ketemu. Kemudian untuk data interval ya, data interval itu maksudnya tidak memiliki nilai nol mutlak. Jadi interval itu maksudnya adalah data
data yang punya range gitu. Misalkan jarak deh, jarak dari Jakarta ke mana gitu, ke Jogja misalkan 800 kilo. Nah, itu ada range-nya. Salah. Oke, kemudian yang terakhir untuk data rasio ya, skala rasio. Skala rasio itu punya nilai 0. Skala rasio itu punya nilai 0 itu contoh yang paling gampang itu suhu deh. Suhu maksudnya suhu itu kan ada 0 derajat Celcius, ada 100 derajat, kan bisa diukur kan maksudnya. Jadi kalau 100 derajat itu panas. Kalau kalau suhunya berapa? 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius itu dingin. Terus kalau misalkan di daerah mana, daerah utara, suhunya tuh misalkan minus 10 gitu, itu dingin banget berarti. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa diukur sama kayak misalkan tarif 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 PPN deh gitu, misalkan PPN impor 0% gitu, berarti kan kita tahu bahwa kita nggak perlu bayar PPN gitu. Contohnya seperti itu ya. Jadi ada yang namanya nilai 0 untuk data dengan skala rasio. Kita lanjut. Nah, sekarang untuk notasi ya. Jadi ke depannya itu nanti teman-teman tuh akan banyak melihat simbol ini. Kalau kalau ada yang, atau gini deh, mungkin ada yang udah tahu ini simbol ini namanya apa gitu. Kalau ada yang udah tahu berarti bagus ya. Kalau belum ya nggak apa-apa, saya jelaskan aja. Simbol ini namanya simbol sigma. Simbol sigma. Terus simbol sigma ini simbol untuk penjumlahan. Jadi simbol ini tuh dibacanya tuh jumlah suatu bilangan X pertama sampai bilangan X ke N. Nah, nanti ke depannya nih, ini tuh bisa aja kan ininya tuh, ini bukan I tapi ini A, atau mungkin ini bukan X tapi Y gitu misalkan. Terus ini tuh mungkin 1 sampai 10 gitu, atau mungkin bisa 5 sampai 20 gitu. Ini kalau seperti itu itu namanya simbol sigma. Jadi paling tidak kita harus memahami dulu bacanya tuh kayak gimana bacanya. Kalau bacanya kita udah paham, diharapkan cara ngerjainnya pun kita paham. Diharapkannya seperti itu. Cuman kalau memang ada yang belum paham, itu nggak masalah, nggak akan ada yang marahin juga. Yang penting bisa didiskusikan di grup atau ditanyakan gitu. Pasti ada yang bisa bantu jawab, atau mungkin selain saya atau gimana. Kemudian ini ada beberapa sifat notasi penjumlahan ya. Jadi yang tadi notasi sigma. Notasi sigma itu juga punya sifat-sifat penjumlahan ya, sama seperti sifat penjumlahan biasa kan, ada apa sih, ada komutatif atau apa gitu. Notasi sigma itu juga ada gitu. Jadi misalkan yang pertama ini C ya, C itu konstanta. Nah, jadi kalau misalkan yang dijumlah itu cuma C doang, tapi nggak ada X-nya atau apa, itu sama aja kayak N dikali C gitu. Jadi misalkan C ini nih berapa? 10 gitu misalkan. 10 terus jumlahkan dari 1 sampai 10 juga. Nah, itu berarti kita menjumlahkan 10 ya kan, ditambah 10 sampai 10 kali. Jadi bisa dibilang kalau seperti ini itu 10 dikali 10, kurang lebih seperti itu. Sama kemudian yang kedua juga ada sifat ini ya. Jadi kalau misalkan ada konstanta dan kemudian ada nilai X-nya di sini, itu bisa dibilang bisa juga dihitung
bisa. Jadi misalkan kita hitung X-nya dulu, baru kemudian kita kalikan dengan konstantanya. Nah, kemudian ini juga sama. Ini yang tadi saya bilang kan, ini bisa X, bisa Y, mungkin nanti ke depannya ketemu dengan Z juga mungkin. Itu bisa. Jadi sifat-sifat seperti ini nih, sebenarnya sih kalau kalau kita udah paham, mungkin nggak begitu rumit ya. Maksud saya harapannya seperti itu. Tapi nggak apa-apa kalau memang masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Dan yang paling penting tuh, teman-teman tuh jangan jangan malu malu untuk bertanya gitu kan. Malu bertanya saat jalan. Maksudnya kalau memang dari soal tuton ada yang kurang paham atau butuh diskusi gitu, itu silakan. Maksudnya kita semua, baik saya ataupun mungkin teman-teman yang lain yang lebih paham daripada saya, itu sangat sangat terbuka sekali untuk diskusi soal soal ini. Kemudian ini juga ada tools ya yang tadi saya contohkan kan, saya hitung pakai Excel, itu sangat sangat memudahkan sekali ya. Jadi yang saya bilang tadi, sebenarnya kalau kalau kita mengerjakan tuton misalkan, itu pakai pakai Excel tuh, maksud saya yang punya akses ke Excel itu pakai Excel tuh nggak masalah sebenarnya. Bahkan ketika ketika saya mengerjakan tuton, disuruh bikin rumus regresi atau apa, itu saya kerjakan dengan Excel tuh nggak masalah gitu, dibandingkan kalau kita kita hitung manual. Maksudnya takutnya tuh memakan 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 waktu ya. Cuman kalau misalkan bagi yang apa sih, yang tidak ada akses ke Microsoft Excel, itu sementara nggak masalah. Manual manual tuh bukan berarti oh salah banget, harus ini gitu, enggak ya. Punya untuk memudahkan, memudahkan. Selain Excel, ini ada ada yang namanya RStudio. RStudio ini mungkin nanti dipelajari di mata kuliah komputer ya, komputer 1, komputer 2, bagi yang ngambil. Nah, kemudian ada Python. Ini mungkin yang apa, SI, sistem informasi mungkin ya. Kemarin kayaknya saya lihat di diskusi itu ada satu apa sih, ada satu mahasiswa yang cukup rame itu, dia dia ngeser video, siapa namanya, Jimmy atau siapa ya. Itu kayaknya jago juga tuh, saya rasa mungkin udah familiar dengan tool ini gitu. Cuman ya kalau menurut saya sih, apa kalau menurut saya sebenarnya sih manual juga nggak masalah lah. Yang penting ya itu tadi, kalau untuk diskusi silakan atau apa gitu. Eh ya, jadi sementara ini, eh, itu dulu maksudnya ya. Bagaimanapun juga kan ini masih masih baru modul pertama gitu. Jadi nggak begitu banyak materi yang dibahas, atau ruang lingkupnya tuh nggak sebanyak kalau udah sampai di tengah-tengah atau bagaimana. Jadi jadi untuk pertama ini mungkin nggak begitu banyak dulu lah. Maksudnya untuk latihan juga tadi kan saya udah sedikit ada pembahasannya. Eh, dan juga sih, dari saya sih, kalau kalau memang ada yang kurang paham, pokoknya kalau kalau ada yang kurang paham ya, itu silakan silakan banget ditanyakan ke grup ya. Maksudnya baik baik itu terkait dengan statistik atau Excel, mungkin nanya nanya rumus-rumus itu, eh, boleh boleh banget loh. Atau mungkin ya yang umum, tips tips and trick ya. Maksudnya mungkin tips-tips untuk ngerjain tuton atau bagaimana, itu boleh boleh banget, karena gimana pun juga kita kita jatuhnya diskusi atau sharing ya. Saya pun juga nggak merasa apa sih, nggak mau merasa lebih jago atau lebih baik gitu. Kita semua sama-sama belajar gitu. Jadi kalau kalau dari saya itu, sekian sekian dulu ya kan. Ini juga udah lumayan malam, mungkin ya, mungkin pada istirahat atau bagaimana gitu. Gimana pun juga besok
besok Senin ya kan. Jadi kalau dari saya cukup cukup itu saja. Ini mungkin slide-slide ini kalau kalau ada yang mau atau apa gitu nanti bisa di-share di grup-grup juga. Eh, kalau dan juga kalau mungkin ada yang mau bertanya atau gimana silakan gitu kalau kalau masih ada pertanyaan. Kalau kalau sudah nggak ada mungkin bisa saya kembalikan ke Kak Wati mungkin ya atau bagaimana. Halo Kak, aku mau nanya Kak. Ya, ya boleh Eh, silakan. untuk tools yang tadi itu Excel, Studio sama Python itu di semester satu ini berguna juga atau itu akan kepake di semester selanjutnya? Sebenarnya sih kalau kalau untuk Excel ya, kalau kalau dari awal saya ngerjain Python dari semester satu itu saya udah pakai Excel sih. Kemudian kalau kalau untuk ke mata kuliah yang semester-semester berikutnya gitu ya kayak komputer atau kayak kayak rancangan percobaan gitu itu saya pakainya RStudio karena kan harus ada ngitung apa kayak gitu. Cuman sebenarnya sih itu nggak mutlak ya. Maksud saya bukan bukan berarti harus harus pakai itu banget gitu. Itu cuma cuma untuk memudahkan saya mengerjakan soal-soal yang hitung-hitungan gitu biar biar apa supaya ya nggak memakan waktu aja gitu. Kalau kalau misalkan dari Sally sendiri tuh lebih suka ngitung manual gitu kan di kertas atau apa gitu itu nggak masalah juga, bisa juga gitu kan, maksudnya kan senyamannya kita aja gitu. Kalau kalau kita lebih cepat pakai Excel ya pakai Excel. Boleh silakan, kalau ada yang lebih cepat manual ya silakan, itu nggak mutlak gitu maksud saya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sama ini Kak, aku maaf mau tanya juga kayak, maksudnya untuk Kakak sendiri gitu ya, kayak belajar Excel, terus RStudio, Python, dan mungkin tools-tools yang lainnya, itu Kakak otodidak atau memang gimana Kak? Ya, kalau kalau untuk Excel itu sebenarnya saya otodidak ya. Maksudnya tuh dari awal saya kerja dulu. eh, kalau kalau tadi lihat kan saya sebenarnya background-nya ini kan lulusan S1 akuntansi ya. Jadi dulu tuh dulu dulu itu tuh saya kerja tuh dari awal memang memang pakainya itu Excel gitu. Jadi mau nggak mau kan kerja setahun belajar belajar terus 2 tahun mau belajar nih lagi ntar kerja 3 tahun ada apa lagi gitu. Kalau kalau Excel tuh saya sebenarnya sih bukan bukan otodidak banget di mana di kantor tuh ada yang ngajarin gitu. Cuman ya coba-cobalah bisa dibilang semi semi otodidak. Kalau 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 untuk Python dan RStudio itu saya benar-benar otodidak karena itu nanti diajarin. Kalau 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 Sally ambil apa sih, maksudnya kalau prodinya itu statistik ya itu nanti di semester 2 atau 3 tuh ada mata kuliah yang namanya komputer satu komputer 2. Nah, di situ diajarkan menggunakan aplikasi RStudio gitu. Jadi jadi bisa dibilang tuh ya saya belajar RStudio itu otodidak gitu. Maksudnya dari materi-materi Python, saya nyari-nyari di YouTube atau gimana gitu kan, atau buku PDF-nya apa. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Sama juga halnya dengan Python ya, karena gimana pun juga salah satu tesis saya tuh ada yang pakai RStudio, ada yang pakai Python juga buat buat bikin grafik-grafiknya. Jadi bisa dibilang ya semi otodidak juga sih. Bukan benar-benar saya sendiri cuman lihat video atau apa. Oke, siap. Makasih banyak ya Kak ya. Makasih banget. Ya sama ya pokoknya kalau kalau apa sih, kalau ada yang mau nanya-nanya Excel atau apa gitu tuh nggak masalah ya, maksudnya di grup atau gimana lah gitu, bisa bisa kita diskusi bareng. Jadi saran saya sih jangan jangan takut ya, jangan jangan panik ya. Oke lah panik boleh deh dikit aja tapi jangan banyak. Intinya sih bisa lah, pasti pasti bisa gitu. Saya yakin pasti. Kalau kalau saya bisa ya teman-teman yang lain khususnya prodi statistik juga harusnya pasti bisa. Ada lagi mungkin atau mau diskusi atau tanya-tanya silakan. Ini kita sampai jam berapa ya?
Wati, apa jam 11 atau 11.30 atau gimana? Bebas semampunya Kak. Restu aja. Oh gitu. Biasanya Ya, juga sampai 12:30 kalau sama Kak Zahid. oh gitu. Wah, seru juga ya. Boleh Sampai juga. sahur. Boleh juga kalau waktunya. Ya, jadi Kak, seperti izin yang nanya, ya, silakan. eh, menyambung pertanyaan yang tadi, Kak. Berarti program-program itu tuh tergantung kita gitu ya, mau pakai apa aja, nggak ditentukan dari kampus gitu loh, Kak. Harus pakai ini dan itu gitu. eh enggak, enggak ditentukan dari kampus. Oh, sorry, kecuali kalau kalau ada keterangan, misalkan lagi ngerjain tutor nih, sesi berapa gitu. Ada keterangannya, misalkan hitung ini menggunakan R, atau buatlah grafik ini menggunakan R gitu. Itu berarti mau nggak mau ya harus pakai R atau RStudio gitu. Cuman sih sepengalaman saya ya, nggak nggak ada sih yang kayak gitu. Jadi misalkan lagi ngerjain tutor nih soal apa gitu, itu saya ngitung pakai Excel aja, itu nggak nggak masalah sebenarnya, tetap 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 dinilai gitu, tetap ada feedback dari tutornya gitu, nggak masalah, nggak masalah, kecuali mungkin kalau mengambil mata kuliah ini ya, mata kuliah komputer atau komputer 2 gitu ya kan, karena memang itu membahasnya pakai R, jadi ya mau nggak mau pakai pakai R mungkin, kurang lebih seperti itu. Oke, Kak, makasih. Ya, oke, sama-sama. Ada lagi mungkin? Silakan teman-teman bertanya. Ya, Yang silakan belum kalau paham silakan bertanya, nggak usah sungkan. Ayo ya, sampai betul benar-benar paham. betul betul. Silakan kalau kalau masih ada yang kurang paham. Oga, silakan bertanya. Sebenarnya sih saya ada bikin bikin soal latihan ya, cuman ini aja, nggak apa sih, cuma buat coba-coba aja. Kalau 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 berminat nanti saya bisa share share di grup, kemudian berapa hari kemudian saya bisa share jawabannya gitu, kalau kalau berminat, untuk apa sih, soal yang terkait dengan notasi tadi gitu. Iya, Cuman boleh Kak, mau. oh iya ya, oke oke, kalau gitu nanti saya coba share di grup ya, atau ya itulah, maksudnya kalau ini nggak ada benar atau salah atau gimana gitu ya. Kalau kalau mau jawab ya silakan dijawab sebisanya, semampunya gitu. Buat ini aja, apa sih, eh, buat pengenalan aja lah, istilahnya pengenalan untuk mutasi sigma itu tadi. Nanti bisa saya. Iya, oke, baik. Oke, oh kalau kalau pakai Kahoot itu mah mungkin cepat-cepatan ya. Ini soal yang saya bikin tuh lebih lebih ke hitung-hitungan sih sebenarnya, hitungan hitungan sangat hitungan manual, biar paham aja. Nanti mungkin bisa saya share di grup, terus hari apa ya, jangan Selasa, hari Rabu deh, mungkin hari Rabu malam saya bisa share jawabannya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya lagi atau diskusi, silakan. Nggak nggak masalah beneran. Jadi ditanyakan saja kalau ada yang ini ya, ada yang belum paham. Kak, izin. Ya, Untuk varian sama standar deviasi itu maksudnya tuh untuk menentukan apa sih, Kak? Maksudnya tuh untuk melihat apa sih dari data itu? standar deviasi ya. Kalau varians dan standar deviasi itu yang tadi saya jelaskan, itu sebenarnya itu lebih ke statistik deskriptif sih. Jadi untuk mengukur variabilitas data gitu. Jadi maksudnya kayak gini. Maksudnya kayak gini.
semakin semakin bervariasi data kita, maksudnya variasi gini ya. Jadi data tuh nilainya tuh nggak cuma puluhan, nggak cuma ratusan, nggak cuma ribuan gitu. Jadi misalkan kalau data nilainya puluhan kan gampang ini ya, gampang ditebaknya gitu. Misalkan 10 atau 15 atau berapa, 22, intinya tuh nggak jauh-jauh lah. Nah, tapi gimana kalau misalkan data kita itu nilainya kayak gini, misalkan 10 terus 1 juta terus 500.000 atau 10 juta kayak gitu kan, itu berarti variasi dari data kita tuh besar gitu maksudnya. Uh, jadi bisa bisa dibilang, saya kurang tahu juga siapa yang ini, tapi bisa dibilang bahwa data dengan variabilitas yang besar atau data dengan varians yang besar itu bisa dibilang data yang baik gitu, karena memang ya data kayak gitu. Data itu kayak gitu gitu, kayak misalkan data apa ya, data penjualan deh, data penjualan gitu, misalkan ya penjualan Januari 1 juta, penjualan Februari misalkan penjualan Februari kita naik gitu misalkan 100 juta, penjualan Maret gitu turun lagi nih, turun lagi jadi 20 juta 20 juta, terus penjualan penjualan bulan April, wah bulan April kita rugi banget deh, ini penjualan kita tuh cuma 10.000 gitu misalkan. Nah itu kalau misalkan dibikin grafik itu kan bisa dibayangin ya, maksudnya grafiknya itu kan naik naik turun kayak gitu kan. Bukan berarti grafik itu naik terus, itu kan nggak seperti itu gitu. Itu bisa dibilang data yang baik gitu ya, memang aslinya kayak gitu kok mau diapain gitu kan. Nah itu data kayak gitu, data penjualan yang saya contohkan tadi ya, itu kalau kalau kita hitung variannya tuh gede gitu, karena karena itu tadi bukan bukan seperti sesuatu yang dibuat-buat, maksudnya kayak gitu kan, bukan berarti penjualan bulan bulan Januari 1 juta, bulan Februari 2 juta, bulan Maret 3 juta, kan nggak ada kayak gitu kan di praktek aslinya. Jadi kurang lebih seperti itu buat ngukur uh, seberapa seberapa apa sih, seberapa bervariasi data kita gitu, kurang lebih itulah. Untuk standar deviasi juga sama. Jadi standar deviasi itu rumusnya adalah akar dari varian. Jadi kalau misalkan suatu data nih variannya tuh misalkan 25, itu kan lumayan ya, 25, terus standar deviasinya berapa? Standar deviasinya adalah akar dari 25 gitu ya, 5. Untuk rumusnya kurang lebih seperti itu ya, cuman tahap-tahap menghitung dari awal sampai dapat angka itu tuh itu lumayan panjang kalau dijelasin, cuman mungkin kalau udah waktunya kita membahas itu nanti pasti akan kita bahas. Jadi kurang lebih seperti itu. Makasih Kak. Mungkin ya baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang sharing. Nah ya, ini juga dari Kak Fatwa ya, ini bilang di YouTube ada menteri ya. Di YouTube tuh memang banyak, banyak, bukannya banyak banget bejibun materi statistik dari mulai ngitung sampai ke apa sih, yang tadi saya bilang tuh pakai R Studio atau mungkin bahkan Excel, itu banyak banget ininya di YouTube ya. Saya bingung juga gitu mau share yang mana ya, bagus semua gitu, cuma nanti saya coba deh pilih satu atau dua ya, bisa saya share di grup. Ada lagi mungkin yang mau sharing, diskusi atau ya silakan Mas. Saya Rudi dari Prodi Data Science, Mas. Ya. Di Data Science juga kan kita ada jurusan metode statistika juga gitu.
Nah, Ya. apakah metode statistika yang dipelajari sama teman-teman statistika dan juga yang dipelajari oleh teman-teman data science ada perbedaan yang mencolok nggak? Kira-kira kayak gitu, Mas. Prodi apa tadi? Data science ya? Iya ya, Data itu science. prodi data science itu prodi yang baru sebenarnya. Saya sempat coba untuk cari kurikulumnya tuh belum nemu ya. Maksudnya kurikulum tuh apa aja yang dipelajarin gitu. Itu saya belum nemu. Cuman menurut saya sih ya, kalau selama kode mata kuliahnya sama, harusnya sih materinya sama juga gitu loh. Apalagi kalau tutornya sama juga, harusnya sama. Kecuali ini ya, maksudnya mata kuliah yang sama, tutornya beda, itu materinya tuh 50-50 gitu. Kadang bisa sama, kadang bisa beda juga. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kalau harusnya ya, umumnya nih, kalau kode mata kuliahnya sama, itu seharusnya materinya tuh nggak jauh berbeda lah antara prodi data science dengan prodi statistik atau apa gitu. Mungkin nggak terlalu jauh, saya bilang. Kurang lebih seperti itulah, Mas Rudi. Ya, makasih Kak. Ya, sama. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, diskusi? Ada lagi yang mau bertanya atau masih belum paham atau lainnya, atau kritik mungkin boleh. Jadi gimana Kak Wati, apa sudah tidak ada lagi yang mau bertanya atau dirasa cukup? Halo Kak Wati, bagaimana Kak? Ada lagi yang mau bertanya mungkin, atau sharing atau sebagainya? Saya izin sharing Kak Restu. Iya, silakan. Saya izin sharing yang terkait tadi yang standar deviasi ya Kak. Iya. Yang standar deviasi kalau pengalaman saya tuh untuk apa gitu tadi pertanyaannya, untuk dipakai untuk apa? Kalau pengalaman saya di pekerjaan itu dipakai untuk mengetahui sebaran data terhadap rata-ratanya sih Kak. Jadi semakin dia besar angkanya, semakin bervariasi gitu Kak. Saya juga pakai itu untuk mengecek homogenitas dari suatu angka gitu, dari suatu data gitu kan. Jadi semakin besar angka standar deviasinya, saya anggap itu sebagai datanya berarti dia terlalu tersebar gitu. Soalnya beberapa kasus itu diharapkan standar deviasinya itu dia sekitar di bawah 5% dari rata-ratanya, kayak gitu sih Kak. Oke, ini Mas Soleh ya, ini cukup menarik ya. Jadi sebenarnya ukuran-ukuran yang tadi tuh standar deviasi atau apa itu sebenarnya beneran dipakai nggak sih di dalam kerjaan kita sehari-hari gitu. Jadi mungkin tergantung ininya kali. Kalau saya pribadi sih, karena kerjaan sehari-hari saya akunting ya atau finance gitu. Jadi nggak terlalu terpakai gitu. Mungkin ya karena itu mungkin jadi pemahaman saya terkait standar deviasi dalam praktek sehari-hari itu kurang kena gitu. Cuman mungkin Mas Soleh ini karena karena pengukuran tadi itu benar-benar kepake di kerjaan ya, jadi mungkin bisa memberikan interpretasi yang lebih baik gitu. Jadi
eh, benar-benar juga gitu gimana caranya kita standar deviasi itu gunanya untuk apa gitu ya, atau bagaimana. Jadi untuk melihat variabilitas data gitu. Jadi kalau boleh tahu ya Mas Soleh ya, sebenarnya sih semakin besar standar deviasi ini, itu sebenarnya semakin bagus atau semakin jelek malah, Kalau atau dari hitungan ya Kak, di ya kerja itu saya pakai statistical process control Six Sigma ya, itu tuh iya semakin standar deviasi dia semakin jelek, nanti nilai CPK-nya semakin kecil gitu Kak. Jadi nanti bakal ada hitungan CPK capability process, jadi semakin besar deviasinya dengan range-nya semakin besar, nanti capability-nya dia semakin kecil, itu menandakan bahwa si mesin itu dia memiliki performa yang jelek kayak gitu sih Kak. Jadi semakin besar deviasi semakin jelek gitu. Soalnya di harapannya tuh si deviasi itu meskipun jarang ya saya dapat deviasi itu 0, paling tidak tuh untuk mesin yang lokal saya di bawah 5% sih Kak. Jadi kalau misalkan dia rata-ratanya 5 misalkan, berarti si standar deviasi dia maksimal di 0,25 kayak gitu. oh oke, paham. Jadi mungkin kalau ditarik logikanya kayak gini kali ya, karena itu mesin pabrik gitu kan. Jadi antara mesin yang satu dengan mesin yang lain tuh gimana pun juga harus menghasilkan produk yang konsisten gitu. Nggak nggak boleh ada yang apa sih, ada yang lebih besar atau lebih kecil atau kelebihan ukurannya atau gimana gitu. Jadi benar-benar harus konsisten. Makanya di dalam pekerjaannya Mas Oleh itu angka standar deviasi dan varian itu mau nggak mau harus kecil, harus berapa tadi, sekitar 5% dari rata-rata, karena ya itu ya mesin kan, itu pabrik kan, gimana pun juga produk yang dihasilkan harus konsisten. Sekarang gimana gimana jadinya kalau mesin yang kita punya tuh, mesin A misalkan menghasilkan produk yang konsisten tapi yang B itu enggak gitu, atau mungkin mesin A ini konsistennya cuma seminggu gitu, terus minggu depannya kan ngaco lagi atau gimana, itu kan berarti harus diperiksa atau mungkin dikalibrasi ulang ya. Ini menarik nih. Ini mungkin kalau 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 Mas Soleh nih ambil prodi statistika, itu nanti kedepannya ada mata kuliah yang namanya statistik pengawasan kualitas ya. Itu mungkin kurang kurang lebih sama kayak gini nih, di mata kuliah itu tuh kita belajar ngitung apa sih, ada range-nya gitu kan. Jadi plus minus berapa persen ditambah standar deviasi gitu. Nah itu mungkin itu buat masukan SPC menarik. sih di statistical process control. Tadinya saya Iya, mau statistika cuman tanggung pilih tekpang. oh Kan emang gitu. tertarik sama statistika juga sih. Soalnya terpakai Iya, juga di kerja. iya betul Mas. Jadi saya kurang kurang tahu ya, cuman ya kalau saya sempat lihat dari mata kuliahnya seperti seru juga teknik banget. Cuman mungkin gimana ya, karena saya sendiri itu lebih suka ngitung ya. Jadi inilah, cuman saya yakin ada pasti di prodi teknologi pangan ada hitung-hitungan juga gitu. Pasti ada statistik juga, dan itu saling saling berkaitan gitu. Jadi saya bilang ya keren juga tapi teknologi pangan. Kita belajar biologi juga, belajar apa juga gitu. Ya intinya tiap prodi ada ininya lah, saya yakin pasti ada mata kuliah statistiknya gitu kan, baik baik itu base dasar atau advance. Jadi mungkin pasti sedikit banyak ada gunanya juga dalam pekerjaan sehari-hari. Oke, ada lagi mungkin, tadi kayaknya ada yang mau bertanya juga ya, selain Mas Soleh tadi, cuman siapa ya? Kak, Iya. berarti standar deviasi atau variansi itu intinya tuh jika nilainya semakin besar, itu berarti menandakan semakin jelek gitu ya hasilnya. Bukan.
Sebenarnya sih tergantung tergantung konteksnya ya. Kalau konteksnya itu kerjaan, apa sih, intinya itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan kualitasnya gitu ya. Itu mungkin semakin kecil semakin baik gitu. Atau mungkin ada aturan tertentu dari upper management yang menyatakan bahwa, atau mungkin dari bagian quality control-nya tuh udah bilang gitu, pokoknya ini standar deviasinya tuh nggak boleh lebih besar dari ini, atau maksimal mungkin 10% atau apa. Nah, kalau kalau kayak gitu, kita bisa bilang bahwa oh, ini makin kecil makin bagus dong. Ya karena hasilnya konsisten gitu. Nah, cuman berbeda lagi dengan data penelitian yang kayak saya jelasin tadi, penjualan gitu. Misalkan kalau kalau kita bicara penjualan, gimana penjualan, pastinya kita kita maunya gede-gede terus ya, makin atau tiap bulan makin gede gitu. Itu kan bukan bukan sesuatu yang bisa kita atur, bukan sesuatu yang bisa kita manage gitu. Kalau misalkan konteks ini dalam dalam kerjaan gitu, kita dikasih target pokoknya bulan depan harus 10 juta gitu. Sekarang kalau misalkan nggak tercapai, mau diapain? Itu kan bukan sesuatu yang bisa kita atur gitu ya. Bukan sesuatu yang mutlak gitu. Itu istilahnya itu kayak target target 10 juta gitu. Kalau kalau nggak tercapai, ya udah ya bulan bulan depan mungkin targetnya bisa dikurangin, atau bahkan mungkin targetnya itu bisa 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 dinaikin kali buat sales yang nakal gitu. Jadi kurang kurang lebih seperti itu ya. Kalau cuman kalau misalkan data penelitian, uh, kalau data penelitian sih memang dianjurkan tuh apa adanya. Maksudnya itu kalau memang standar deviasinya besar, ya udah datanya seperti itu data murni gitu, yang nggak dimanipulasi istilahnya. Kurang lebih kayak gitu. Sekarang kalau di kerjaan ya mungkin ada target-target tertentu yang memang harus harus tercapai gitu, untuk perhitungan. Jadi mungkin untuk pertanyaannya tadi tuh lebih lebih besar atau lebih lebih kecil tuh bagusan mana gitu, itu mungkin eh, kita bisa melihat dari konteksnya dulu kali ya, maksudnya keadaannya tuh apa gitu, apa yang apa yang mengharuskan standar deviasi itu nilainya besar, kondisi seperti apa yang mengharuskan standar deviasi itu nilainya kecil gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Rosi tadi ya, kalau salah ya. Oh iya, paham Kak. Kasih Kak. Ya. Ada lagi mungkin yang mau sharing atau sekedar bertanya. Ini sebenarnya nggak masalah ya, maksudnya kalau 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 mau live duluan silakan gitu Mas, karena saya yakin untuk pembahasan materi dari saya sebenarnya udah selesai. Ini mungkin kalau ada yang mau sharing atau apa silakan gitu, maksudnya kan kalau memang sudah tidak ada lagi semua ya mungkin bisa diakhiri, tapi kalau masih ada silakan. Kak, maaf aku mau izin tanya lagi. Ya boleh. Untuk yang tadi notasi penjumlahan atau sigma itu nanti akan diajarkan di next next, atau maksudnya memang udah sampai sini aja pembelajarannya? Sebenarnya sih kalau kalau untuk materi notasi itu, kalau kalau saya mengacu kepada buku materi itu, sebenarnya tuh di modul di modul 1 tuh udah dibahas sebenarnya. Sebenarnya sih ada contoh-contohnya, cuman ya mungkin tadi karena masalah waktu kali ya, jadi nggak saya tampilkan secara penuh tadi jadinya. Cuman kalau kalau mau nanti bisa saya share di grup sebagai latihan kali ya, maksudnya ya salah benar nggak masalah gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk notasi sigma tuh memang dari buku materi pokok itu diajarkannya di paling paling awal. Cuman saya kan kurang tahu ya, maksudnya nanti tuton sesi pertama tuh apa gitu yang dikasihkan, kalau kalau memang materinya terkait dengan notasi, maksudnya materi yang dari tutor ya.
Kalau tutornya mengacu ke BMP ya berarti sama juga harusnya. Cuman kalau misalkan tutornya itu punya materi sendiri, misalkan oh ini sesi pertama tuh statistik deskriptif gitu rata-rata apa ya itu berarti ini apa sih ada perbedaan gitu. Cuman harusnya kalau dari buku materi diajarkannya di awal-awal. Cuma kalau notasi sigma tuh itu menurut saya tuh yang penting tuh cara membacanya deh. Maksudnya konsep cara membacanya. Jadi mau nanti gambarnya seperti apapun, kalau udah paham, oh ini berarti menjumlahkan ini sampai berapa kali gitu. Itu udah nggak masalah kalau menurut saya ya. Jadi harusnya sih nggak begitu rumit. Cuman balik lagi kalau memang ada yang masih belum paham atau menemukan soal yang sekiranya tuh oh ini apa ya saya nggak ngerti gitu notasi sigmanya itu bisa bisa kita bahas di grup untuk diskusi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Sally. Ya, siap Kak, makasih banyak. Tapi sejujurnya aku sama sekali nggak paham itu yang notasi penjumlahan tuh kayak apa. Oh gitu. Iya, maaf ya Kak ya. Iya Mungkin nggak boleh apa-apa. ini Kak, boleh kasih sedikit contoh gitu loh Kak, dari 3 sifat-sifat yang tadi. Eh, boleh. Sekarang atau saya share di grup aja atau gimana? Di grup aja nggak apa-apa Kak. Oh, Atau oke. sekarang terserah yang lain juga nggak apa-apa sih, aku bebas. Sebenarnya sih enakan sekarang sih Kak, tapi kalau Kak Restu udah ini ya nggak apa-apa juga sih di grup. Oh gitu. Karena kebetulan Kak, saya tuh kan ada beberapa udah baca tuh Kak, di BMP itu saya udah ngikutin sesuai rumusnya gitu loh Kak, tapi kadang kala nggak menemukan jawaban gitu. Mungkin saya yang belum begitu paham gitu, jadi saya kalau memang Kak Restu masih ada waktu gitu, terutama yang sifat yang kedua dan ketiga gitu Kak, kalau bisa minta tolong dikasih contohnya gitu. Sifat kedua dan ketiga ya. Oke. Bentar ya. Oh itu. Iya, boleh. Kalau saya izin share screen lagi boleh kah? Cuma sebentar aja sih mungkin ya. Atau yang apa-apa. Saya share screen lagi ya kalau gitu ya. Ya nggak apa-apa Kak. Oke, ini kelihatan nggak? Kelihatan Kak? Oke, tadi yang nanya soal notasi sigma ya, ini sebenarnya saya udah bikin contoh soal sih sedikit. Nah, jadi saya punya data kayak gini nih. Ini kelihatan kan? 1 sampai 7 gitu. Data saya ada 7. Nah, nilainya masing-masing tuh berbeda gitu. 2, 18. Nah, ini saya bikin pertanyaan tuh ada 3. Ada 3 ya. Jadi ini pertanyaan ini tiga-tiganya ini terkait dengan notasi sigma yang datanya tuh saya ambil tuh dari sini. Nah, nah ini saya kasih contohnya aja ya. Jadi misalkan data saya ada 7, nilainya segini gitu. Nah sekarang ini saya coba kerjaan aja. Jadi jumlahkan xn ya kan dari data ketiga sampai data ke-6 dikurang 2 kemudian dikuadratkan. Ini berarti cara mengerjakannya adalah xn 3. Jadi kayak gini. Gitu ya. Ini kelihatan kan? Kelihatan Kak. Iya, terus ditambah terus sampai ke X6. 2. Nah, gitu. Nah, ini sama dengan berapa?
ini sama dengan X3. X3 itu kan 1, 2, 3. Berarti 765 dikurang 2 kuadratkan. Terus X4. X4 itu adalah 362 kurang 2 kuadratkan. Terus sampai ke X6. X6 itu berapa? X6 itu adalah 644 kurang 2 kuadratkan gitu. Nah, saya share screen Excel saya ya. Nah, ini. Ya, ini salah satu contoh yang saya bilang tadi. Kalau saya mau mengerjakan atau menghitung sesuatu tuh lebih gampang, bagi saya itu lebih cepat kalau pakai Excel gitu. Saya balik lagi ke sini. Ini bisa dilihat ya, rumusnya adalah xn dikurang 2 dikuadratkan, jumlahkan dari x3 sampai x6. Nah, berarti kalau kita balik ke Excel sini, ya kan, dari X3 sampai X6 aja. Ini aja. Rumusnya apa tadi? Rumusnya adalah ini dikurang 2. Saya copy ya. Ini dikurang 2, masing-masing dikurang 2, ya kan? 362. Nah, terus baru dikuadratkan. Nah, gitu. Banyak banget. Oh iya, dikuadratkan. Nah, terus dijumlah. Nah, jadi ini hasilnya. 198140. Jadi untuk contoh yang pertama, itu caranya seperti ini gitu. Nah, kira-kira tadi siapa yang bertanya ya? Kira-kira cukup jelas atau masih ada yang kurang paham? Sampai sini ya, sampai contoh ini dulu. Jelas, Kak Restu. Jelas ya. Jadi maksud saya cara ini kalau saya ngerjain manual kayak gini nih di Word, maksudnya kalau saya pakai Excel tuh saya biasanya langsung nulis kayak gini aja kalau di Pluton. Yang penting ini. Oke, untuk yang contoh pertama berarti udah cukup jelas ya. Sekarang kalau untuk yang kedua, yang kedua itu adalah jumlahkan data xn dari pertama sampai ke 7 dibagi n. N-nya itu ada berapa? N-nya itu ada 7. Nah, berarti di sininya 7, di sininya itu adalah X1 sampai X7. X1 berapa? X1 218 ditambah X2 594 ditambah sorry ya, dan gini nulisnya ya. Nulisnya gini deh. X1 nih ditambah X2 ditambah X3 tambah terus ditambah sampai X berapa? 7. Nah, gini. Dan dibagi 7. Nah, ini berarti adalah X1 berapa? X1 218 ditambah 594 ditambah 765 ditambah terus ditambah sampai 922 dibagi 7. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah kita coba hitung pakai Excel lagi gitu. Nah, ini. Jadi X1 2 3. Nah, ini semua kita jumlahkan. Tambah sudah gitu dibagi dengan 7. Nah, hasilnya adalah 633,29. Hasilnya adalah 633,29.
2,9. 3,3. Nah, jadi untuk yang contoh kedua itu caranya seperti ini. Ini sampai sini masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang bingung mungkin? Kak, berarti kalau misalkan kayak itu kan kayak 1xn gitu ya. Oh, berarti itu tuh bukan 1 dikali xn gitu ya. Berarti itu menandakan data 1 sampai ke n gitu ya. Data 1 sampai ke n, betul. Nah, data 1 sampai ke n itu yang mana ini? Yang ini berarti ya. Data 1 nilainya segini. Data 2 nilainya, data 3, 4, 5 sampai ke 7 nilainya. Jadi bukan berarti ini dikali 1 gitu, enggak ya, bukan. Sampai sini ada yang kurang jelas? Oh, atau enggak gini, saya kasih contoh satu lagi ya, misalkan ini sama ya. Jadi jumlahkan data x1 sampai x7. Nah, cuman di sini nih, di depan sini saya tambahkan 10. Nah, kalau kayak gini berarti gimana? Ada yang tahu kan? Hasil yang tadi dikali 10. Hasil yang tadi dikali 10, benar. Nah, sedangkan hasil yang tadi berapa ya? Berarti dengan sifat notasi yang tadi, kita bisa bilang bahwa 10 dikali dengan ini. Nah, 10 dikali dengan total xn. Ya kan? 10. Nah, terus ini total xn-nya berapa gitu kan? Total xn-nya adalah ya ini. X1 tambah x2 tambah sampai ke x7 gitu. Jadinya adalah 10 dikali pertama kita harus jumlahkan dulu x1, x2 sampai ke x7. Kita balik lagi ke Excel. Total dari x1 sampai x7 itu adalah 4433 nih. Berarti 10 dikali 4433 sama dengan 4433. Sampai sini ada yang belum paham atau masih bingung mungkin? Ngerti, Kak, ngerti. Berarti tergantung nilai yang di depannya itu ya, Kak ya? Iya, benar, tergantung nilai-nilai ini ya. Ini bisa aja misalkan berapa gitu, ya kan. Yang penting cara pengerjaannya seperti ini. Jadi misalkan nilai ini saya ganti 50 gitu, berarti gampangnya ini dikali 50. Seperti itu. Mungkin ada yang masih belum paham atau masih bingung mungkin. Oke, kalau gitu untuk yang contoh ini, contoh kedua dan ketiga, kalau masih ada yang bingung tanya aja ya. Ini sekarang saya ke contoh keempat dulu. Nah, sekarang gimana kalau ternyata ini cuma angka gitu ya. Sorry, maksudnya gimana kalau ternyata ada notasi sigma dan di depannya tuh cuma angka doang gitu, nggak ada xn atau nggak ada apa gitu. Jadi benar-benar cuma angka. Nah,
kalau misalkan seperti ini, kita bisa pakai notasi sigma sifat yang pertama, yaitu kalau misalkan ininya C atau konstanta, dan ini dari 1 sampai 7, ya, itu berarti kita menjumlahkan C sebanyak 7 kali. Jadi C tambah C tambah 5, 6, 7 gitu. Jadi kita menjumlahkan C sebanyak 7 kali, yang artinya C ini dikalikan dengan 7. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi saya bikin contohnya nih, misalkan 2024, gitu. Ini sama dengan berapa gitu kan. Ini berarti kita menjumlahkan 2024 sebanyak 7 kali gitu ya. Sebanyak 7 kali, yang berarti 7 dikali 2024 gitu. sama dengan kita balik ke Excel 7 168 gitu. Sampai sini ada yang masih bingung atau bagaimana, atau ada yang udah pusing? Misal nih apa-apa. Kak, yang terakhir tadi. Ya, gimana? Misalkan itu kan 1 sampai dengan 7 ya. Misal nih jadinya 3 sampai dengan 5 misal. Caranya gimana tuh Kak? Yang mana ini? Iya. Oke. Iya. Misalkan ini 1 sampai 7 berarti 7 kali, bukan? Sekarang gimana kalau misalkan ini 5 deh. 5 sampai 7 gitu. 5 sampai 7 2024. 5, 6, 7. Berarti 2. Gitu jadi. Kenapa 2 Kak? Karena kan dari 5 sampai 7 cuma 2 kan? Menghitungnya dari 6, 7 gitu. Jadi 5-nya nggak dihitung Kak? Data kelimanya nggak dihitung? Kalau 1 sampai 7 itu berarti 7 kali. Ya. Kalau 5 sampai 7 berarti 3 kali. 2 kali? 5, 6, 7. Oh iya, bisa juga sih. Nah, maaf. Maksudnya adalah intinya cara mengerjakannya seperti ini ya, maksud saya, karena sebenarnya sih di BMP tuh nggak ada contoh spesifik yang mengharuskan ini gitu. Cuman ya, ini kalau soal ini nih saya gambarkan di Excel gitu ya. Misalkan seperti ini. Misalkan ini. N 1 sampai 7 gitu. Katakanlah ini 2024 yang tadi. Nah, sekarang gini. Sekarang kayak gini deh, misalkan ya. Ini dari 1 sampai 7 gitu. Ini terlihat kan ya. Dari 1 sampai 7 2024. Nah, ini berarti kita menjumlahkan 2024 sebanyak 7 kali. Jadi jumlahnya adalah 14.168 di ini ya. 14.168 gitu. Nah, sekarang kalau misalkan dari 5 sampai 7
5 sampai 7 nih. Itu berarti dari sini, dari N5 sampai ke N7. Berarti jumlahnya adalah 6072. 6072. Nah, yang tadi saya tulis di Word itu berarti berapa tadi? 6072. Iya, berarti benar seperti ini nih harusnya nih. 3 dikali 2024. Karena kalau kita gambarkan di Excel ya harusnya sih seperti ini. Jadi bisa dibilang seharusnya itu seperti ini gitu. Benar tadi siapa sorry yang mention ini saya nggak perhatiin lagi. Oh sih Kak. Iya, jadi dari Kak Ros itu sebenarnya udah benar ya, harusnya berarti dikalikan dengan 3 karena 5-nya juga dihitung. Jadi meskipun jarak dari 5 ke 7 itu 2, tapi 5-nya juga dihitung. Termasuk ya Kak ya? Termasuk berarti. Jadi bisa dibilang cara mengerjakannya seperti itu 5-nya dihitung ya 5, 6, 7 berarti 3. Karena kalau dari 1 sampai 7 tuh satunya dihitung juga. Jadi kurang lebih seperti itu maksudnya. Mungkin ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan lagi. Ini yang saya maksudkan tadi ya, kita diskusi gitu sebenarnya. Jadi gimana caranya kita paham gitu maksudnya dari ini atau gimana. Jadi bisa bukan berarti saya merasa yakin gitu bahwa cara kayak gitu. Jadi saya bisa juga salah atau mungkin ada yang kayak gimana. Jadi dengan cara kayak tadi tuh kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain gitu kan. Kalau cuma ditulis di Word kan kesannya kayak ini 2 gitu. Cuman kalau kita jabarkan di Excel kan jadi semakin paham ya harapannya. Ada yang masih belum paham mungkin atau masih bingung atau bagaimana? Ada yang masih ingin ditanyakan atau masih ada yang ingin sharing mungkin? Oke. Kalau dirasa sudah cukup mungkin bisa saya kembalikan ke Kak Wati mungkin. Oke, siap. Halo, Kak Wati. Ini mungkin sudah cukup mungkin diskusi malam ini. Mbak Wati jangan-jangan ketiduran. Iya, biasanya gitu. Oh, oke. Ya, kalau memang ketiduran ya wajar sih ya. Oke, kalau gitu ya mungkin bisa kita akhiri di sini. Terakhir kali saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung ya, maksudnya antusiasmenya atau apa diskusinya gitu itu cukup menarik dan mungkin
saya ulangi lagi, pokoknya kalau ada pertanyaan atau yang kurang paham, itu silakan ditanyakan di grup aja ya mungkin. Terus kalau saya ada PR juga atau ada yang perlu di-share ke grup, silakan juga di info, itu nanti bisa saya bantu share. Oke, dari saya cukup. Selamat malam dan terima kasih. Silakan kalau mau live Zoom mungkin ini Kawatinya mungkin tidur kali ya, ya sudah lah. Terima Makasih kasih banyak Kak banyak. Restu. Makasih ya. Ya, Teman-teman juga sama. terima kasih. Kasih, Tetap Kak. semangat. Kasih Ya, Kak. Mbak Wati, makasih banyak. Ya, terima kasih Kak, izin live ya. Ya, Sama-sama. silakan. Izin live ya Kak. Iya, silakan sama-sama. Terima kasih juga semuanya. Ya, makasih Kak. Ya, silakan. Makasih, Kalau Kak. mau live. Makasih banyak, Kak. Ya, silakan.